terganggu ya penglihatan, bukan berarti terganggu juga segala aktivitas kita. Kita masih bisa maju. Banyak kok orang yang peduli dengan kita. Hal lain yang saya sampaikan juga bisa ketemu teman-teman, bisa ketemu orang baru, bisa mendapat komunikasi. Harapan saya bisa diadakan setiap tahun ya, karena kan tujuannya sangat baik ya, untuk menjalin silaturahim. Bulan suci Ramadan adalah bulan pertama kalinya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil. Dan peristiwa turunnya Al-Quran pertama kali kepada Rasulullah SAW melalui perantara Jibril disebut dengan Nuzulul Quran. Saat ini saya sedang berada di Balai Kota DKI Jakarta dan tepat pada hari ini ada kegiatan peringatan Nuzulul Quran bersama dengan tunanetra di DKI Jakarta. Akan ada sebanyak 300 tunanetra dari seluruh DKI Jakarta yang akan hadir dalam kegiatan ini. Seperti apa kegiatannya? Saya Ridho Dwi Budianto, inilah Tegar, teman garis batas, edisi spesial Ramadan. Sobat Tegar, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Erika. Beliau adalah salah satu peserta dari agenda Nuzulul Quran bersama tunanetra dari Basis Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum Bu Erika. Waalaikumsalam. Sehat Ibu Erika? Alhamdulillah. Ibu Erika, boleh tahu nggak sih berangkatnya tadi dari mana nih? Tadi saya dari Jakarta Selatan, dari tepatnya dari ini ya, Serengseng Sawah. Oh, Serengseng Sawah. Iya. Berangkat sendiri atau ada yang dampingin? Tadi kebetulan kami berangkat bareng-bareng ya sama teman-teman naik Transcare, fasilitas yang disediakan oleh Transjakarta. Ibu, untuk transportasi, apakah ada kesulitan Bu dengan kondisi yang Ibu rasakan sekarang? Sejauh ini yang saya rasakan nggak ada ya. Ibu, untuk agenda ini Ibu tahu informasinya dari mana sih? Saya tahu dari ini Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, di mana organisasi tersebut yang memang saya adalah anggotanya. Yang Ibu rasakan Bu untuk program Nuzulul Quran bersama tunanetra ini Bu, apa yang Ibu rasakan? Saya sangat senang sekali ya, karena dengan adanya acara ini kami bisa bersilaturahim dengan khususnya teman-teman tunanetra lainnya, dan juga bisa bersilaturahim sama teman-teman lama gitu ya. Sebelumnya udah pernah belum sih Bu acara Nuzulul Quran khusus tunanetra itu? Pernah, tapi mungkin diselenggarakan hanya di organisasi aja gitu. Jadi untuk yang masif se-DKI Jakarta baru pertama kali ini Bu ya? Iya. Oke. Ya. Boleh tahu nggak sih Bu, Ibu memang sudah terlahir secara tunanetra atau baru Bu? Saya terlahir normal. Kemudian saya mengalami sakit retinoblastoma atau tumor di retina. Gitu. Setelah itu menjalani pengobatan ya Bu? Ya, menjalani kemoterapi dan lain-lainnya itu, sehingga jadi seperti sekarang ini. Oh, ya. Tapi sudah ikhlas Bu ya? Insya Allah sudah ikhlas. Ibu sudah berkeluarga? Sudah. Ada dikarunia anak Bu? Ya, 2 anak, tapi yang pertama anak saya meninggal dunia karena mengalami sakit yang sama, dan alhamdulillah yang kedua sehat dan masih berusia 2,5 tahun. Kalau boleh tahu, suami bekerja sebagai apa Bu? Sebagai guru agama Islam Di Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah, Lenteng Agung. Ibu Erika, Ya. mungkin kesan-pesan untuk acara Nuzulul Quran bersama tunanetra ini? Mungkin harapan saya bisa diadakan setiap tahun ya,
karena kan ini tujuannya sangat baik ya, untuk menjalin silaturahim gitu. Sekarang saya bersama dengan Raka, ini salah satu peserta mungkin yang paling kecil ya. Raka usia berapa sekarang? 12. Usia 12 tahun. Aktivitas sehari-hari Raka sebagai apa sih? Sebagai Pelajar di bangku SD, SD, SMP, SMA? SD ya. Raka senang nggak ikut agenda ini? senang. Senang. Apa yang disenangin? Ya senang siap Doain warga Jakarta yang peduli ngumpulin duit Bisa jalan-jalan ya? iya. Ketemu orang gitu ya, Raka ya? lumayan. Oke. Apa yang diharapin Raka dari agenda ini? Raka pengen apa di agenda ini? Emang begitu hidup di Ya Jakarta. semoga nanti untuk kedepannya tunanetra jadi lebih baik lagi untuk Al-Qur'annya Ada yang kekurangan. dan agamanya. Amin. Insya Allah Agenda kita Nuzulul Quran nih Insya Raka Allah sama tunanetra ini pertama Allah kalinya atau sebelumnya udah pernah? melimpahkan karunia-Nya Baru pada pertama kita. kali sih. Baru pertama kali ya. Doain Boleh nggak bagi yang diceritain? ngeluarin Karena ini pertama kali, Raka antusiasnya tuh seperti apa sih untuk menyambut agenda ini? semuanya, Insya Allah Ya antusias sekali Hal sih, lain terus yang juga saya sampaikan, juga bisa ketemu teman-teman, pemerintah provinsi bisa ketemu orang DKI baru, Jakarta tentu bahagia bisa mendapat komunikasi, kenalan. Bapak Ibu sebagai tamu Kalau boleh tahu, Raka kita tunanetra ini dari lahir atau baru ya? lama dibanding Agak baru Oh, kenapa? Kalau boleh tahu? karena glaukoma. Oh, gitu ya. Oke, semangat terus ya Raka ya, sukses sekolahnya ya. Iya. Nah, masih. Dadah dulu tuh, kalau itu. Ya. Iya. Sobat Tegar, kali ini saya sama Bapak Andika, salah satu peserta agenda Nuzulul Quran ya Pak, bersama tunanetra Iya, nih. kebetulan. Pak Andika berangkat dari mana Pak? Saya berangkat dari Jakarta Utara. Bapak tadi keberangkatan bareng sama teman atau sendiri Pak? Bareng pendamping Bareng pendamping. sama teman. Naik apa tuh Pak? Naik motor. Naik motor ya? Oke. Bapak, pandangan Bapak terkait penyelenggaraan kegiatan ini Pak? Ya, pandangan saya terkait penyelenggara kegiatan ini itu sangat sangat mengapresiasi sekali atas kepedulian Bazis Jakarta, terutama pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat memperhatikan disabilitas, ya khusus juga disabilitas tunanetra di sini. Oke. Untuk agenda Nuzulul Quran nih Pak, Ya. bersama tunanetra secara keseluruhan, ini agenda pertama atau sebelumnya sudah ada Pak? Ya, selama saya di Jakarta baru 5 tahun ya, ini baru pertama. Baru pertama kali ya Pak ya? Ya, baru saya rasakan pertama kali. Gimana Pak rasanya ketemu sama teman-teman sesama tunanetra ngaji bareng Pak? Ya, menurut sangat luar biasa sekali ya, menambah inspirasi atau motivasi kita hidup. Jadi saya nggak merasa sendiri di dunia ini gitu. Masya Allah. Ini masih banyak hal lainnya gitu. Bapak mungkin boleh Bapak sampaikan kepada mungkin teman-teman kita Pak, saudara-saudara kita sesama tunanetra supaya mereka tetap kuat Pak, seperti Bapak kuatnya gitu. Ya, bagi seluruh yang mengalami tunanetra di mana saja ya di seluruh Indonesia, ya janganlah pernah menyerah dan putus asa, karena tunanetra bukan kita sendiri aja gitu. Dan terganggu ya penglihatan bukan berarti terganggu juga segala aktivitas kita. Kita masih bisa maju. Banyak kok orang peduli dengan kita, salah satunya Basnas gitu. Masya Allah, keren Bapaknya nih. Bapak, harapannya Bapak untuk kegiatan ini seperti apa Pak? Apakah tahun depan ada lagi atau seperti apa? Ya, harapan saya mungkin dengan harapan teman-teman yang seluruh ada di sini, ya yang pertama mungkin basis kegiatan ini tetap diadakan lah gitu, dan ada program-program lainnya selain kegiatan ini gitu, di kegiatan keagamaan selanjutnya gitu, kegiatan hari-hari besar Islam lainnya. Boleh tahu nggak Bapak aktivitas seharian sebagai apa sih Pak? Pak Andika? Ya, aktivitas saya seharian itu yang pertama saya sebagai sekretaris Departemen di Jakarta Utara. Yang kedua saya juga sebagai terapis di rumah saya gitu, membuka sebuah klinik pijat gitu. Masya Allah. Jadi yang ketiga saya seorang pengajar juga. Masya Allah. 3 agenda ya Pak ya? Ya, 3 agenda. 3 aktivitas. Bagaimana tuh Bapak bisa melalui kegiatan-kegiatan tadi? Kan banyak orang-orang yang normal juga belum bisa nih, Bapak bisa gitu. Kok bisa? Belajar dari mana gitu? Ya, kalau saya dulu alhamdulillah kalau untuk mengajar saya dulu kuliah.
Jadi kalau pagi sampai sore saya ngajar, dari sore sampai malam saya buka klinik pijat, dan kalau ada kegiatan organisasi itu ada waktu khusus juga. Jadi selalu ada kelebihan di balik kekurangan mungkin ya, Pak? Selalu ada kelebihan. Siap. Yang penting kita bisa menggali aja, Kak. Oke, makasih banyak ya Pak Andika ya. Oke, siap. Atas waktunya. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hadirnya menjadi cahaya untuk menyinari alam semesta. Turunnya Al-Quran ke muka bumi merubah keadaan dunia dari sejarah hitam kelam menjadi terang benderang. Oleh karenanya, mempelajari Al-Quran adalah wajib tanpa terkecuali. Keterbatasan fisik bukanlah alasan untuk dapat lepas dari mempelajari Al-Quran. Melalui program Nuzulul Quran bersama tunanetra dari Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta, sebanyak 400 tunanetra berkumpul untuk bersama-sama mendalami Al-Quran sekaligus merasakan keberkahan di dalamnya. Mereka tergabung dalam 3 organisasi tunanetra di DKI Jakarta, yaitu Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia atau disingkat ITMI, Persatuan Tunanetra Indonesia atau disingkat Pertuni, dan Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin atau disingkat PSBN Cahaya Batin. Semoga melalui program ini dapat memberikan bukti konkret bahwa Islam mengajarkan kesetaraan, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk meraih ketakwaan, dan menjadi bekal hikmat untuk setiap insan bahwa setiap ujian yang Allah hadirkan dalam hidup kita dapat menjadi jalan menuju kedekatan dengannya.